Dan yang bisa menentukan dosis terhadap pengobatan tersebut tentunya petugas kesehatan tersebut. Jadi jangan ragu untuk menghubungi petugas eman ternaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para peternak semua. Alhamdulillah dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Go Puskeswan kali ini akan membahas masalah penyakit cacing pada sapi perah. Di Kabupaten Trenggalek itu terdapat sebuah kecamatan yang bernama Bendungan. Kecamatan Bendungan tersebut merupakan daerah dengan populasi sapi perah sebanyak 15.000 ekor dan juga dengan produksi 30.000 kilo atau 30 ton per hari. Tentunya dengan populasi yang sebesar itu permasalahan tentang obat cacing atau cacing itu tentunya sangat besar sekali. Alhamdulillah di sini kita telah ditemani oleh 2 orang medis dan paramedis dari Kecamatan Bendungan tersebut untuk berbagi cerita, berbagi info tentang penyakit cacing pada ternak dan pengobatannya serta pencegahannya. Telah hadir satu yaitu Dr. Iwan Fuad Malik, medis veteriner untuk Puskeswan Bendungan, dan juga Mas Anang Nurkolis, paramedis veteriner untuk Kecamatan Bendungan. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak Abid. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Ya, tetap energik, tetap produktif, bulan puasa. Nggih. Lemes no mboten? Sedikit Mas. Oh sedikit. Alhamdulillah. Mas Anang, ini kita itu kalau ngomong obat cacing ya, Mas. Penyakit cacing. Selama ini kita itu kan kebanyakan atau 80% hasil berbagai survei, sapi yang dipelihara oleh para peternak itu menderita penyakit cacing. Jadi orang makani sapi ini tapi makani cacingnya. Cacingnya tambah lemu, sapi ini tambah kuru. Betul itu Mas. Betul. Peternak kan urung ngerti, belum paham tentang apa itu penyakit cacing. Mungkin jenengan bisa jelasin itu kira-kira ciri-ciri penyakit cacing itu pada ternak. Iya Mas. Ya dalam kesempatan pagi ini terima kasih Pak Abid. Begini Mas, kalau di daerah Bendungan khususnya peternak sapi itu tidak dipungkiri semua pasti mengalami cacingan ternaknya. Tapi peternak itu kan kadang tidak tahu, harus membutuhkan bimbingan dari medis dan paramedis, tenaga kesehatan kecamatan, supaya bisa mendeteksi cacing sapi ini kena cacing apa tidak gitu kan. Belum paham semua kadang, tapi berhubung ada medis dan paramedis kita dampingi terus, itu bisa mengetahui cacingan. Kadang sapinya kurus itu tidak tahu kalau itu terkena cacing, padahal itu cacingan itu Mas. Jadi selama ini jenengan pelayanan sambil mengedukasi peternak tentang cacingan gitu, kita beritahu kalau ini cacingan gitu. Nah, berkaitan yang seperti yang disampaikan oleh Mas Nur ini tadi Mas ya, bahwa para medis maupun medis terus menerus untuk mengedukasi peternak. Kira-kira Mas Malik, ciri-ciri yang timbul dari penyakit cacing ini pada ternak itu apa saja? Jadi begini Pak Habib, terima kasih sebelumnya telah mengundang kami dalam kesempatan pagi hari ini di acara Puskeswan Podcast. Jadi untuk cacing ini atau helminthiasis adalah infeksi cacing yang menular
atau yang menyerang pada sapi, terutama pada saluran pencernaan, paru-paru, ataupun hati. Penyakit ini sebabkan oleh cacing seperti nematoda atau cacing gilik, trematoda atau cacing pipih, dan kestoda atau cacing pita. Gejala yang sering ditimbulkan dari penyakit ini adalah sapi mengalami kurus, berat badan menurun, anemia, bulu kusam, serta perut membuncit. Dan gejala jangka panjangnya yang sering terjadi dari penyakit ini adalah penurunan produksi. Jadi penurunan produksi susu pada sapi perah dan daging pada sapi potong. Begitu, Pak. Oh, jadi sangat berpengaruh ya terhadap produksi susu. Iya, benar sekali, Pak. Jadi peternak-peternak sekalian, bahwa cacing ini sangat mempengaruhi terhadap produksi susu dari sapi-sapi yang kita pelihara. Jadi terus waspada seperti yang disampaikan oleh Mas Malik tadi. Terus kalau melihat seperti yang disampaikan oleh Mas Malik tadi, kira-kira tindakan pencegahan apa Mas yang bisa dilakukan oleh peternak? Oh iya Mas, pencegahannya peternak itu harus pemberian obat secara rutin, terus sanitasi kandang, pemberian obat secara rutin, sanitasi kandang, dan rumput itu harus yang kering, maksudnya nggak basah itu loh Mas, Ya, itu harus dikasihnya. Terus kita pengawasan dalam ternak yang baru datang, terutama kalau kita beli ternak dari luar, kadang itu kurus, membawa cacing apa tidak, itu harus dilihat dulu, dipastikanlah, pokoknya nanti takutnya menular gitu ya. Terus pemberian obat cacing secara rutin, diberikan rutin 3 bulan sekali kalau tidak hamil gitu Mas. Oh, menarik sekali yang disampaikan oleh Mas Nurin tadi ya, bahwa pencegahan cacing salah satunya adalah melalui perlakuan hijauan ya. Ya, jadi hijauan itu tidak langsung diberikan ke ternak. Ya Mas, harus dilayukan dulu lah. Dilayukan dulu, ya, dipanaskan gitu ya. Ya, kalau waktu cari rumput itu yo harus nunggu matahari terbit dulu, panas lah pokoknya gitu. Jadi tidak terlalu pagi. Biasanya peternak itu kan masih pagi. Iya, gitu pagi sak urunge panas gitu kan peternak ben gak panas kan nyari rumput. Ya. Nah, setelah itu dilayukan. Ya, Baru sorenya diberikan dan besok paginya gitu. Supaya telur cacing itu kan mati Mas. Setelah melihat beberapa proses pencegahan tadi atau treatment yang dilakukan oleh peternak tadi Mas, kira-kira tindakan apa yang bisa dilakukan oleh peternak setelah cacingnya itu kok terkena gitu loh. Jadi kok cacingnya terkena, sapinya terkena cacing ya. Jadi wis kandangnya wis diresiki, terus obat cacing rutin, perlayuan pada HMT tadi. Nah, lek sik terkena itu piye Mas pengobatannya? Jadi begini Pak, untuk pencegahan dan pengobatan yang bisa dilakukan peternak ketika sapinya sebelum terjadi atau sudah terjadi, peternak bisa melakukan pemberian vitamin, mineral, dan pakan yang bergizi. Kemudian yang kedua, peternak bisa melakukan membersihkan kandang secara rutin dan membersihkan kotoran secara rutin. Kemudian rotasi padang rumput secara berkala Mas, untuk menghindari kontaminasi dari telur cacing tersebut. Kemudian yang ketiga, hindari stres, memberikan tempat yang nyaman pada sapi tersebut dan memberikan pakan yang cukup. Kemudian yang keempat, pemeriksaan feses atau kotoran sapi secara rutin untuk mengetahui infeksi dan kesembuhan. Kemudian yang terakhir,
Yang terakhir, isolasi sapi yang sudah terinfeksi dan pastikan sapi yang lain sudah mendapatkan pengobatan secara preventif. Untuk pengobatan yang bisa dilakukan peternak ketika sudah cacingan atau terinfeksi cacing, akan lebih baik peternak bisa memberikan obat cacing dengan melihat kondisi hewannya. Pemberian obat cacing itu bisa diberikan obat tradisional maupun merek paten, Pak, seperti albendazole ataupun ivermectin, dengan catatan dengan dosis yang tepat dan waktu yang tepat juga. Jadi begini, semisal peternak ini panjenengan ini membeli obat cacing yang bentuknya bolus, itu biasanya satu bolus itu untuk 300 kg berat badan. Bolus itu pil yang bentuknya besar, peternak. Belas ya. Oke, yang besar-besar segini. Besar. Terus monggo lanjut. Satu bolus untuk 300 kg berat badan. Jadi kalau sapinya jenengan itu beratnya 600 kg, berikan ya 2 bolus, jangan 1 bolus. Kalau hanya satu bolus itu dosisnya tidak masuk, Pak. Jadi harus tepat sesuai dengan berat badan. Dan untuk pemberiannya itu dilakukan 3 bulan sekali. Jadi rutin terus 3 bulan sekali itu harus diberikan obat cacing. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi satu bolus itu untuk 300 kg berat badan. Nah, kalau menurut jenengan Mas Nur, di lapangan itu kebanyakan peternak itu bobotnya sapi piro, Mas? Ya kalau di bendungan, Mas, ya. Okay. Itu rata-rata 400. Ya, Ya 400. Ya ada yang sampai 700. Okay. Kalau sapi itu apa? Induan-induan itu Induan rata-rata itu berapa? 400, 500 itu lah. 400 500 iya, ya. Berarti itu kan membutuhkan 2 bolus dikurangi titik ya, Mas. Iya. Satu bolus setengah. Satu bolus setengah. Ya. Jadi patokane setiap 300 kilo satu bolus. Nanti 400 kilo ya ditambahi lah setengah. Gitu. Dan satu lagi Pak Habib, untuk mulai pemberian obat cacing, biasanya peternak itu kan tanya, sapi itu kapan Pak mulai diberikan obat cacing? Jadi pedet itu mulai diberi obat cacing umur 2 bulan, Pak. Jadi umur 2 bulan itu pedet sudah mulai memakan rumput, mulai cemil-cemil rumput. Untuk pemberian obat cacing yang pas itu ya harus 2 bulan. Kadang kan ada sebelum 2 bulan sapi sudah pedet itu sudah cacingan, sudah mengalami mencret, terindikasi cacingan. Nah itu yang diberikan obat cacing bukan kepada pedetnya, namun pada indukannya. Jadi pedet mendapatkan kandungan albendazole atau obat cacing tadi melalui air susu induknya itu, Pak. Oh gitu. Ya, jadi peternak semua. Jadi pedet jenengan itu apabila sudah 2 bulan itu harusnya sudah diberi obat cacing biar gak kecentet gitu. Tapi kalau sebelum 2 bulan sudah ada indikasi terkena cacing, itu yang diobati atau yang diberikan obat itu induknya saja. Untuk obat cacing bagi pedet itu obat cacing untuk sapi itu aja atau jarine wong-wong ada yang berkembang kayak ono kombantrin atau punyanya manusia. Punya manusia itu. Ya. Punya manusia atau punya untuk albendazole itu? Seharusnya kalau pemberian obat cacing itu ia menggunakan obat hewan, bukan untuk manusia. Karena kalau untuk manusia nanti dosisnya tidak masuk, Pak. Tidak masuk, iya. Harus menggunakan obat yang hanya untuk hewan. Kalau itu kan itu ada di pasaran itu obat cacing cair, Mas ya. Iya. Itu untuk pedet sudah bisa ya, nggih? Obat cacing cair untuk hewan itu. Bisa. Nggih, Bro. Jadi untuk para peternak setelah dilakukan pencegahan atau kemudian pengobatan dari oral ya, biasanya peternak memberikan obat cacing itu secara oral.
Apabila kemudian sapinya masih ada kemungkinan terkena cacing, jangan ragu untuk memanggil para medis atau medis, mantri atau dokter hewan untuk menentukan, karena seperti yang disebutkan di awal tadi bahwa cacing itu kan macam-macam, obatnya juga beda-beda nggih. Beda-beda Mas. Beda-beda. Ada yang diinjeksi, ada yang oral. Nah, dan yang bisa menentukan dosis terhadap pengobatan tersebut tentunya petugas kesehatan tersebut. Jadi jangan ragu untuk menghubungi petugas eman ternaknya. Terus kemudian ini di sapi perah Mas, cacing itu kan banyak sekali. Iya. Hampir semua lah, saya katakan hampir semua hewan itu pasti kena cacing ya. Apakah ada kemungkinan bahwa susu yang diproduksi dari hewan ternak tadi terkontaminasi cacing, telurnya atau larvanya atau apanya? Baik. Jadi cacing itu tidak menularkan melalui susu. Cacing biasanya dikeluarkan melalui feses, itu bentuk telur cacing atau larva. Kemudian akan menular pada sapi yang lain melalui pakan atau air minum yang sudah terkontaminasi. Cacing terutama pada pencernaan atau cacing hati tidak berpindah pada susu, namun cacing tersebut bisa menimbulkan efek kesehatan gangguan yang umum, terutama seperti penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, dan juga penurunan produksi susu. Jadi susu dari hasil sapi yang sudah terkontaminasi atau sapi yang sudah terinfeksi cacing tetap bisa dikonsumsi, gitu Mas. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Malik tadi bahwa susu itu tetap aman para peternak semua dan para pemirsa semua. Jadi jangan ragu, engko sapi ini cacingan, susu ini malah nek cacingnya ternyata tidak menular ke manusia. Tetapi dari yang disampaikan oleh Mas Malik maupun Mas Nur tadi bahwa cacing ini mempunyai efek yang luar biasa terhadap ternak yang kita pelihara. Satu, menurunkan produksi ini berupa daging, sapi ini gak lemu-lemu. Kedua, menurunkan produksi susu. Jadi kalau sapinya sehat, gitu atau produksinya diestimasikan bisa 20 liter, kalau terkena cacing bisa mati 10 liter gitu. Ya, betul, Mas. Merugikan sekali. Dengan biaya produksi yang tetap, sentrate tetap, tapi produksinya turun. Jadi para peternak sekalian untuk selalu waspada, untuk selalu melakukan SOP untuk melakukan pencegahan, pengobatan, dan apabila dirasa masih kurang bisa menghubungi mantri atau dokter hewan terdekat. Terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya di pertemuan kali ini. Ya, terima kasih Mas. Sama-sama. Sela-sela puasa masih tetap melakukan aktivitas, tetap melakukan pelayanan. Oke, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Go Puskeswan. Go.